Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Di tengah mempertaruhkan nyawa melawan corona, para buzzer bangsat bangsa menyerang tenaga medis dan juga ID. Buzzer menyerang tenaga medis dan juga ID menggunakan manusia-manusia bayaran dengan provider tertentu yang memungkinkan mereka ini punya puluhan akun ataupun cloningan. Tugas mereka adalah terus membunuh, menghabisi, menggoreng, memfitnah, menghancur leburkan kredibilitas dan nama baik seseorang demi sebuah nasi bungkus dan uang recehan. Cara kerja mereka yaitu menghajar postingan orang yang diincar dengan komen-komen yang terus-menerus tanpa pandang bulu, tanpa peduli apakah yang dipost ini adalah fitnahan, hoax, ataupun berisikan konten-konten yang memutarbalikkan fakta dan juga logika. Tanpa peduli, mereka ini terus mengeroyok postingan seseorang, di mana diincar habis-habisan. Komen-komen jahat mereka ini seperti peluru yang ditembakkan tanpa ampun, menghabisi seseorang, membuat opini publik terbelah dan terbalik-balik. Sehingga orang-orang yang sebetulnya sangat mengenal baik orang yang menjadi incaran ini bisa berganti memusuhi orang tersebut, dan malah ikut-ikutan menyebarluaskan pemahaman dengan kesalahan fikir atau logical fallacy, dan juga ad hominem atau menghancurkan karakter seseorang di depan publik tanpa ampun, dengan harapan agar orang-orang tersebut bungkam dan kalau perlu untuk selama-lamanya. Demi nasi, demi recehan, manusia-manusia gagal hidup itu tega dan begitu keji jadi suruhan serta budak kejahatan. Dan sejarah panjang banyak ilmuwan dan penegak kebenaran menentang arus, menyuarakan kebenaran, terbuli sampai bunuh diri. Seperti contohnya Edward Jenner, terpenggal seperti Galileo, terbakar seperti Joan of Arc, lalu dipaksa minum racun seperti Seneca. Dan di masa sekarang di abad 21 ini, pedang, racun, api diganti dengan hoax dan fitnah-fitnah melalui serangan membabi buta tak kenal ampun. Inilah Indonesia, di mana sebagian penduduknya sanggup menggadaikan kemanusiaan, menjadi buzzer-buzzer budak, merendahkan diri serendah-rendahnya, demi nasi, demi receh. Di mata kita hanyalah nyawa 273 juta rakyat Indonesia, di mana yang harus segera dipaksa menerima kebenaran walaupun pahit, agar mereka terhindar dari bencana yang lebih luas lagi, bencana COVID-19. Dokter di rumah sakit berjuang di tengah gempuran serangan virus COVID-19 dengan APD yang seada-adanya dan jiwa sekuatnya. Sebagai seorang dokter, bekerja di lapangan dan juga sosial media, berjuang menyuarakan kebenaran dan pengetahuan di tengah gempuran serangan buzzer, hoax dan juga fitnah dengan bekal keyakinan semata. Semoga Allah melindungi kami, para dokter yang bekerja dari preventif hingga kuratif, untuk tetap kuat dan teguh menjalankan tugas kami masing-masing, demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari bencana COVID-19 yang lebih luas. Itu adalah sepenggal tulisan dari Dr. T. Fauzia Tiasuma. Diketahui bahwa buzzer-buzzer ini mengembuskan, menyuarakan hoax-hoax dan fitnahan terhadap ID. Seperti dari akun @nervilaxmus. Bagaimanapun, PBID adalah asosiasi profesi yang paling penting dalam penanganan pandemi corona. Apakah bijak jika diajak berantem? Apalagi dengan cara menaikkan tagar ID harus jujur oleh akun-akun giveaway seperti ini. Sangat tidak patut. Tidak pantas di masa bencana nasional, ada yang mengerahkan kuman buzzer untuk challenge organisasi profesi kedokteran PBID yang anggotanya sedang bertempur menyelamatkan jiwa manusia dengan support dan persenjataan yang seadanya. Akun-akun tersebut adalah contohnya dari akun @initialc, ada saldo apapun 50k buat 2 orang. Follow, retweet, reply bebas 2 kali dengan tagar ID harus jujur. N jam 16.30.
Surat terbuka seorang dokter kepada Presiden Jokowi. Kenapa sih mereka marah, jengkel, dan kecewa dengan penanganan kasus corona? Yang terhormat, Presiden Jokowi. Kenapa saya sangat kecewa, jengkel, dan marah dengan cara pemerintah Republik Indonesia menyikapi bencana dunia COVID-19 ini? Karena sebagai ahli clinical epidemiologi dan secara khusus pernah meneliti virus, saya sangat memahami proses perjalanan epidemiologis COVID-19 ini. Perjalanan di bulan Maret 2020 ini masih baru saja dimulai. Sementara perjalanan mutasi dan evolusi COVID-19 ini di dunia masih sangat panjang. Mengapa di negara pertama terjangkit RRT, COVID-19 sudah mereda dalam 3 bulan? Yang pertama, karena mereka kaya raya. Mereka kehilangan 20.000 triliun untuk meredakan jangkitan dari COVID-19 dan mereka berhasil. Yang kedua, pemerintah mereka sigap, cepat, dan juga tangkas dalam satu komando. Yang ketiga, perjuangan dan pengorbanan dokter serta praktisi medis sangat hebat. Mereka rela berjibaku melawan penyakit dan kematian tak kenal lelah, tak kenal henti. 4. Partisipasi rakyat sangat luar biasa. Berjuang habis-habisan dan rela di lockdown 2 bulan penuh tanpa mengeluh, tanpa merengek, tanpa protes. Sementara, perjalanan COVID-19 di Indonesia baru mulai. 2 kasus, 27 kasus, 34 kasus, 69 kasus, 96 kasus. Dan pemerintah kebingungan dan sama sekali tak siap. Menggunakan buzzer dan juga Menkes yang dengan pongah serta sembrono menunjukkan COVID-19 ini bukanlah masalah besar. Presiden sama sekali tidak didampingi oleh orang-orang yang kompeten. Para menteri pun kebingungan dan tidak kompak. Malah menjadikan sebagai sebuah lelucon dan juga gurauan. Padahal, Pak Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan sudah menjadi korban COVID-19. Pasca ia menjemput awak kapal pesiar yang dimana 9 dari mereka terjangkit COVID-19. Sekarang, kesombongan dan kepongahan Menteri Kesehatan pun kena batunya. Pak Menteri Perhubungan jadi korban. Pak Presiden yang terhormat, setiap hari COVID-19 ini berevolusi. Semakin ganas, semakin efektif dalam penyebarannya. Semakin ia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Perhatikan bahwa hanya dalam hitungan 30 hari hampir seluruh permukaan bumi sudah terjangkit olehnya. Pak Presiden, banyak kepala negara, istri kepala negara, menteri, pejabat yang telah sakit dan terinfeksi COVID-19. Dan mereka semua terbuka menyampaikan secara apa adanya. Saat ini, di Indonesia sudah ada perawat yang wafat karena COVID-19. Dan beberapa dokter yang merawat pasien sudah terinfeksi pula. Rakyat bingung, terpecah belah dalam kebingungan. Rakyat yang manja dan malas ini terbiasa menengadahkan tangan dan mengeluh, ini tak kuat kenapa geblok. Mereka harus dipimpin, Pak. Saya tahu, Bapak dilematis. Apa sebabnya? Karena Indonesia kayak hanya di laporan. Apabila di lockdown, maka negara akan chaos dan ambruk dalam hitungan hari. Tapi, apakah 271 juta rakyat harus dikorbankan? Lockdown membuat kita mundur 10 langkah. Tapi kita akan menyelamatkan banyak nyawa. Rakyat hanya perlu ditata dan diajarkan untuk prihatin dan lapar sejenak. Tapi mereka akan terhindar dari banyak kasus kematian. Jangan lupakan juga kami para dokter dan praktisi kesehatan di lapangan, Pak. Sudah pasti kami akan jihad fisabilillah di garis terdepan, bertarung nyawa dan kami siap syahid demi rakyat banyak. Jumlah kami ini hanya 80.000 orang, Pak. Tentu tidak cukup kuat untuk melawan pandemi, tapi pun kami siap. Saya appreciate dengan teman-teman PAPDI yang mendukung gerakan lockdown.
Thanks juga buat Dr. Sali Aman Nasution dan juga Dr. Eka Ginanjar. Kita pun siap berjihad, tetapi alangkah lebih baik bila kasus diminimalisir dengan lockdown. Tolonglah Pak, pakai hati nurani Anda. Lockdownlah 1 bulan saja. Dan insya Allah kita akan kuat, walaupun miskin tapi kita selamat. Nantilah bersama-sama kita akan maju 20 langkah. Yang penting Bapak pimpin serentak. Virus COVID-19 hari ini sudah sanggup menaklukkan iklim tropis. Dan hanya tinggal tunggu waktu saja jadi malapetaka negeri yang tuna kesehatan ini. Perintahkan lockdown lah Pak. Kita pikirkan sama-sama solusi bagaimana rakyat tidak kelaparan. Mereka ini cuma maunya tidak kelaparan. Hayolah Pak, lockdown. Penulis adalah Tifauzia Tiasuma, seorang dokter, peneliti dan juga penulis. Selain itu, ternyata juga ada dokter yang sebelumnya pernah menyurati Jokowi perihal tentang masker. Pada hari Rabu 4 Maret, Nina Febrina, seorang dokter gigi umum, mendadak viral di media-media sosial setelah ia mengunggah surat terbuka terkait dengan virus COVID-19 untuk Presiden Jokowi. Surat terbuka yang diunggah di akun Instagram pribadinya berisi tentang keluhan sebagai seorang dokter gigi yang terdampak kelangkaan masker. Dear Pak Jokowi, saya mewakili teman-teman sejawat. Kami tenaga medis. Ya, kami dokter gigi yang punya risiko 100% tertular virus corona, virus hepatitis, TBC dan juga penyakit-penyakit lainnya. Setiap hari pun kami berjibaku dengan darah dan air ludah. Kami tidak takut, Pak, karena kami tahu itu tugas kami dan kami tahu risikonya. Tapi tolong kamilah, Pak, untuk meminimalkan faktor risiko itu, kami menggunakan segala atribut yang memang wajib pakai. Kami menggunakan segala atribut yang memang wajib kami pakai. Masker, sarung tangan, headcap, baju dokter dan kacamata. Pak Jokowi juga pasti sudah tahu harga masker yang harganya hampir dari setengah gram emas atau mungkin ada yang jual setara dengan 1 gram emas. Tolonglah Pak, tindak pihak-pihak yang sangat merugikan. Kami pun tak tahu kapan badai ini akan berakhir. Dan semoga Allah melindungi kami. Dalam unggahannya itu, dokter gigi Nina juga menyayangkan adanya kenaikan drastis harga masker dan meminta untuk pemerintah menindaklanjuti. Saat dihubungi oleh tim redaksi, DRG Nina juga menekankan bahwa profesi yang ia jalani sangat membutuhkan masker. Dan masker yang paling urgent. Kami butuh banget. Begitu katanya.